Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Fatiana Putri dari Diploma 4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Sebelum itu, kita akan mengenali apa itu akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang diterapkan di sektor-sektor publik. Sektor publik adalah entitas-entitas yang tidak berorientasi mencari laba, tetapi orientasinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya adalah pemerintahan daerah atau pusat. Selanjutnya yaitu reformasi akuntansi pemerintahan. Pada sebelum 2003, akuntansi pemerintahan itu menggunakan akuntansi tradisional berbasis kas dan single entry. Kemudian tahun 2003 sampai dengan 2004 yaitu keluarnya Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Kemudian tahun 2005 hingga sekarang, akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi modern berbasis akrual dan double entry, yaitu PP nomor 71 tahun 2010 tentang PSAP. Pengertian dan standar akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan, menurut Halim 2007. Atau lebih singkatnya, akuntansi yang diimplementasikan di dalam entitas pemerintah pusat atau daerah. Pedoman yang digunakan pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Selanjutnya yaitu apa peranan, tujuan, dan pengguna laporan keuangan daerah. Yang pertama yaitu peranan laporan keuangan daerah. Yang pertama ada akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan generasi. Yang kedua yaitu ada tujuan laporan keuangan daerah. Tujuan laporan keuangan daerah yaitu menyediakan informasi, yang pertama penerimaan periode berjalan, yang kedua cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya, yang ketiga jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan, yang keempat bagaimana Pemda mendanai kegiatannya, yang kelima posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah, yang keenam yaitu perubahan posisi keuangan pemerintah daerah. Yang selanjutnya yaitu pengguna laporan keuangan daerah. Pengguna laporan keuangan daerah yaitu ada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas dan pemeriksa, pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan yang terakhir yaitu ada pemerintah. Perbedaan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan entitas pelaporan yaitu merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama yaitu relevan. Laporan keuangan mempunyai manfaat, umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Yang kedua yaitu andal. Laporan keuangan harus menyajikan laporan keuangan secara jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Yang ketiga yaitu dapat dibandingkan, yaitu dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan yang keempat dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami bagi setiap penggunanya. Yang selanjutnya yaitu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama ada basis akuntansi. Di dalam akuntansi pemerintahan menggunakan dua basis, yaitu yang pertama basis kas untuk mencatat LRA, kemudian yang kedua ada basis akrual untuk memenuhi laporan operasional. Setiap pencatatan kas selalu dilakukan 2 kali. Yang kedua yaitu prinsip nilai historis, yang ketiga prinsip realisasi, yang keempat substance over form, yang kelima prinsip periodisitas, yang keenam prinsip konsistensi, yang ketujuh prinsip pengungkapan lengkap, dan yang kedelapan prinsip penyajian wajar.
Yang selanjutnya yaitu jenis dan bentuk laporan keuangan daerah. Jenis yang pertama yaitu ada laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ada keterkaitan antara laporan keuangan, yaitu yang pertama ada laporan realisasi anggaran berkaitan dengan laporan perubahan sal. LRA itu menggunakan cash basis. Kemudian keterkaitan yang kedua yaitu antara laporan operasional dengan laporan perubahan ekuitas dan neraca. Laporan operasional menggunakan accrual basis. Kemudian format judul laporan keuangan daerah, yaitu ada 4 baris. Yang pertama itu adalah nama entitas, yang kedua judul laporan, yang ketiga periode, dan yang keempat yaitu satuan. Alur penyusunan laporan keuangan daerah. Alur penyusunan laporan keuangan daerah itu sama saja seperti alur penyusunan laporan perusahaan yang lainnya, yaitu ada bukti transaksi, kemudian pencatatan ke jurnal. Apabila ada penyesuaian maka dicatat ke dalam jurnal penyesuaian, kemudian posting ke buku besar, lalu ada neraca saldo setelah penyesuaian dan bisa menyusun laporan keuangan. Setelah itu ada jurnal penutup dan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya yaitu laporan keuangan daerah. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. LRA adalah laporan yang disusun berdasarkan cash basis. LRA menggambarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dan jumlah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Komponen dari laporan realisasi anggaran yaitu ada pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu ada belanja, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga. Kemudian ada transfer yaitu transfer ke pusat atau daerah. Kemudian pendapatan dikurang belanja dikurang transfer akan menghasilkan surplus atau defisit. Dan komponen yang selanjutnya itu ada pembiayaan, ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Laporan keuangan yang selanjutnya yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih. Komponennya yaitu ada saldo anggaran awal, kemudian ada penggunaan sal, dan ada juga pendapatan serta beban yang akan menghasilkan surplus atau defisit. Kemudian ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang akan menghasilkan pembiayaan itu. Dan juga akan menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran. Jika ada penyesuaian, maka akan ada penyesuaian, kemudian akan menghasilkan silpa setelah penyesuaian. Laporan keuangan yang selanjutnya yaitu laporan operasional. Komponennya yaitu terdiri dari pendapatan yang terdiri dari 3 juga, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian ada komponen beban yaitu beban operasi, beban penyusutan atau amortisasi, dan beban transfer. Kemudian ada komponen transfer yaitu transfer ke pusat atau daerah. Dan pendapatan dikurang beban dikurang transfer akan menghasilkan surplus atau defisit. Laporan yang selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Yaitu komponennya ada ekuitas awal, ada koreksi ekuitas, dan akan menghasilkan surplus atau defisit. Kemudian akan menghasilkan juga ekuitas akhir. Laporan yang selanjutnya yaitu neraca. Komponennya ada aset yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Kemudian ada kewajiban yang terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang, kemudian ada ekuitas. Maka diperoleh total aset dan total kewajiban dan ekuitas. Laporan yang selanjutnya yaitu laporan arus kas yang terdiri dari komponen-komponen, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas dari aktivitas transitoris, kemudian jika ada penyesuaian maka dimasukkan penyesuaian, dan akan diperoleh kenaikan atau penurunan kas. Jadi kita akan mengetahui saldo awal kas dan saldo akhir kas. Kemudian yang terakhir yaitu ada catatan atas laporan keuangan, yaitu berisi rincian-rincian akun dan saldonya pada laporan-laporan sebelumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.